wabarakatuh. Salam toleransi. Saya Diki Gemsa dari Prodi Sarjana Akuntansi dan teman saya Anjuna Maskus. Kami bakal melakukan sebuah wawancara kepada dua narasumber dari universitas yang sama. Ada Ini Injinia kami berdua bakal menyiapkan dua pertanyaan tentang tema punahnya bahasa daerah di kalangan mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama bakal disampaikan oleh teman saya. Halo. Hai. Oke, kita langsung yang pertanyaan pertama. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa penyebab bahasa daerah terancam punah? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan. Beberapa penyebab utamanya adalah kurangnya penutur muda. Generasi muda lebih memilih bahasa nasional atau asli kayak kita. Kita kan kalau dari kabupaten, nah kita kuliahnya di kota nih, kita pasti mengikuti bahasa yang di kota itu kan. Nah, oke. Oh, jadi maksudnya karena kita terlalu lama ke kota orang, jadi kita bisa lupa. Enggak, kita tuh kayak mengikuti bahasa yang di kota ini gitu. Kayak mereka tuh mencoba berbaur gitu. Iya, biar mereka mengerti dengan apa yang tercapai. Iya, kalau kita kan kalau pakai bahasa daerah kan bahasa daerah itu kan banyak ya kalau banyak. Ada Sunda. Iya, ya contohnya Sunda. Nah itu kan udah semua orang ngerti. Jadi Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan. Oke, jadi di sini aku pertanyaan kedua, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah? Ada beberapa, pertama mengajarkan bahasa daerah di sekolah. Misalkan dari kita SD kan udah kan, terus dari SMP, SMA sampai perkuliahan juga bisa diajarkan. Tergantung kita yang mau belajar apa enggak. Terus kedua, menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin kan kita kayak udah tinggal di kayaknya kosan, kita kan punya teman gitu, kita mengajarkan teman kita juga, tapi itu nggak yang mana ya, pakai bahasa daerah masing-masing. gitu. Terus ketiga, mendorong penggunaan dalam media lokal seperti radio, televisi dan media sosial. Tapi ini aku ada tambahan deh, kalian kan ngerantau ya, kamu dari Purwakarta dan kamu dari Nias. Nah, kalian tuh sekarang kan udah semester 2 ya, berarti kalian tuh udah lumayan lah ya beberapa bulan di daerah baru gitu ya, di kota baru. Kalian tuh mulai ke bawah gitu belum sih sama kayak kata-kata pergaulan anak-anak gaul zaman sekarang? Ya, kalau aku sih udah ke bawah ya, soalnya kan dari awal juga kita harus harus mengikuti bahasa daerah sini gitu. Jadi kayak udah agak ke bawah-bawah gitu loh. Kalau saya sendiri ya, kalau di sini masih kurang gitu karena dari tempat saya tinggal aja udah lingkungannya dari daerah yang sama gitu, jadi nggak berubah. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa generasi muda tidak menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing? Oke, saya ingin menjawab ya. Karena beberapa alasan ingin terlihat modern dengan memakai bahasa nasional atau asli, misalnya yang di TikTok itu kan banyak kan kayak bahasa Jaksel, Gimana dong? kayak Gitu lagi ya. kan ada lagi nih dari lingkungan sosial dan pendidikan kayak kita yang merantau gitu. Nah kan dari pendidikan sama sosial gitu, di sini kan beda ya bahasanya sama yang di tempat gitu. Nah, ini untuk pertanyaan keempat nih, menurut kalian nih sebagai mahasiswa sini ya, apa faktor nih yang menyebabkan bahasa daerah bisa terancam punah? Menurut saya ya, karena pengaruh media sosial juga. Misalkan TikTok nih banyak bahasa-bahasa yang anak-anak sekarang itu terpengaruh gitu di situ. Kayak tadi yang Jaksel gitu. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Mengapa bahasa daerah terancam punah? Karena migrasi nih, atau perpindahan tempat seseorang ke tempat lain. Menurut kalian gimana itu? Kalau menurut saya tuh karena saat orang pindah ke daerah lain tuh misal ke kota, mereka menyesuaikan dengan bahasa mayoritas di sini kayak kita gitu kan kita merantau gitu. Jadi kan misal bahasa di daerah itu kan bahasa Sunda misal. Nah kalau di sini kan bahasa Indonesia gitu nasional. Jadi kayak gitu mengikuti aja, nggak ada yang
pakai bahasa daerah karena kan udah semua orang ngerti gitu. Oh iya, baik. Sebenarnya tanpa disadarin juga gak sih? Iya, Kayak tiba-tiba tanpa kalau disadari. lama-lama tuh kayak ikut. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian bagaimana cara mendorong generasi muda, ya generasi kalian, untuk berbicara dalam bahasa ibu saat tumbuh dewasa? Boleh begitu dulu. Biasanya tuh biasain kalau dari kecil tuh di rumah tuh pakai bahasa daerah gitu loh, nggak usah pakai bahasa Indonesia gitu, bahasa nasional misalnya, nggak usah pakai bahasa nasional tapi pakai bahasa daerah biar kita tuh mengenal bahasa daerah kita masing-masing. Oh, jadi kayak lingkungan tuh berpengaruh ya Iya. pas kita tumbuh ya ketika dewasa. Ya meskipun kita misal tinggalnya di kota misal Jakarta aja kan emang ada yang Betawi gitu ya, tapi apa sih, jangan ada bahasa daerah yang lain, biasanya tuh pakai bahasanya bahasa nasional gitu, bahasa Indonesia. Jangan orang tuh jangan tahu sama bahasa daerah mereka diturutin. Jadi kebanyakan orang tuh pakai bahasa formal. Iya, pakai bahasa nasional apa sampai gitu. Kayak menurut Oli gimana? Menurut saya sih bisa apa ya, jangan menganggap bahasa daerah itu kuno atau nggak zaman gitu kan. Karena kan kemarin pernah apa ya kejadian kemarin di bandara ada tuh orang Nias tapi pura-pura kayak orang sini gitu. Mereka nggak tahu kalau saya itu orang Nias, tapi mereka kayak mbak mau kemana gitu itu. Soalnya apa sih gitu. Ya udahlah jawab gitu aja. Ujung-ujungnya mereka berbahasa daerah juga, tapi bukan ke saya gitu. Kita tidak menghargai. Tidak menghargai gitu. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah? Menurut unit dulu. Menurut saya tuh biasanya orang tua menurunkan bahasa daerah ke anak-anaknya. Kayak misal ibu saya kalau makan tuh nggak pernah tuh pakai bahasa Indonesia, bahasa nasional, biasanya pakai bahasa daerah. Kayak bahasa Sunda, kayak mami gitu. Jadi Tolong ya. Jadi spontan gitu. jadi turun ke anak-anak gitu. Iya, jadi anak-anak kemana-mana bahasa Sunda ya. Dan Bisa juga masyarakat yang aktif mempraktikkan dan menghargai bahasanya sendiri, seperti yang tadi kan tidak menghargai. So apa ya, kayak seakan-akan di depan orang lain itu kayak mereka itu orang luar atau bukan orang situ gitu. semua pertanyaan tersebut dan jawaban kalian berdua, ada saran nggak buat generasi muda biar bisa melestarikan bahasa daerah mereka masing-masing? Nah, kalau menurut saya sendiri sih dengan apa ya, nggak malu ketika berbahasa daerah pada siapapun itu. Harus bangga. Iya, bangga. Menurut aku sih kayak apa ya, kalau bermedia sosial tuh biasakan jangan skip yang bahasa daerah gitu loh, kan biasanya ada orang-orang yang selalu skip bahasa daerah gitu loh. Atau artinya dia. Iya kan udah tahu artinya, dia tuh nggak nyari arti apa itu kata-kata itu, jadi udah skip aja lah, soalnya kan nggak ngerti gitu. Jadi nggak ada usaha buat cari tahu apa itu. Jadi kayak udahlah, apa kita juga di sini pakainya bukan bahasa daerah gitu loh. Gitu ya, akhirnya aja wawancara kali ini. Terima kasih pada saudari Tunisa Maulia. Yes, Ya, terima kasih. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.